sekarang kalau kita mau ngebahas dari banyak juga kan pemain-pemain yang ngelakuin tindakan-tindakan pidana lah, bisa dibilang tindakan pidana. Dan kebanyakan di ini ya, kekerasan, berhubungan dengan kekerasan terhadap wanita. Ada begitu, ada yang berkelahi. Karirnya Greenwood udah kelar. Dan kemungkinan kalau terbukti bersalah, kontraknya diputus sama kayak Benjamin Mendy yang diputus sama City kontraknya. Iya, itu pelecehan seksual lah. Iya. Banyak, apalagi kalau berhubungan dengan pajak ya, banyak penggelapan pajak yang berujung pidana. Ya cuman kan kayak Messi dan lain-lain. Messi yang paling terkenal lah kasusnya. Selamat datang di Breakhouse Football. Gimana pemain MU? Yang mana? Itu kayu mati. Kayu hijau. Kayu hijau. Ngapa ya? Orang ya udah kaya ya. Iya. Bukannya nyewa masa cewek. Masalah cewek cakep loh. Iya. Kenapa disikatnya begitu? Maksudnya, caranya? Kan lu udah punya pacaran. Bisa minta baik-baik. Iya. Atau mungkin lagi mens. Kan jangan move your leg. Ya. Iya, atau mungkin lagi mens. Seperti yang kita tahu, beritanya sudah mulai mencuat. Iya. Bahkan kabarnya udah ditahan polisi. Interogasi lah. Iya. BAP. Mason Greenwood, salah satu penyerang MU, ya katanya wonderkid. Enggak juga. Cuman ya masa depannya cerah lah sebenarnya dengan skill yang dia punya, walaupun dia maruk ya, egois ya. Dia mukulin pacarnya kan katanya. Iya, si Harrobson. Siapa sih namanya? Ya itulah IG-nya. Harrobson. Lumayan parah. Gue lumayan cakep. Enggak, maksudnya kan lumayan gede. Followernya gede. Enggak sih, 200.000 doang. Sekarang kayaknya naik deh kalau habis kasus itu. Wah, mantap juga nih pada gitu kan. Mana nggak ada empati emang. Sampai nge-spill lah ya. Iya. Nge-spill rekaman penyiksaannya segala macam. Banyak lah, udah banyak di medsos udah. Tapi yang kita sorot sebenarnya ya kita nggak peduli lah apa alasannya. Yang kita sorot sekarang kalau kita mau ngebahas dari banyak juga kan pemain-pemain yang ngelakuin tindakan-tindakan pidana lah, bisa dibilang tindakan pidana. Dan kebanyakan di ini ya, kekerasan, berhubungan dengan kekerasan terhadap wanita. Ada begitu, ada yang berkelahi. Ya Mason Greenwood cuma salah satunya lah dari sekian. Cuman ini mungkin karena di pemain Manchester United dan media sosial juga sekarang mencuat. Ini dulu mungkin cara ceweknya itu korbannya itu ngadu, mungkin dia lapor ke polisi apa segala macam, dan ini kasusnya lumayan menarik untuk zaman sekarang karena dia nge-spill di sosmed gitulah. Mungkin kalau itu nggak ke media dulu, mungkin klub mungkin masih bisa bantu ya, karena ini kejadiannya langsung di media dan judge-nya udah terlebih dahulu ada dibanding si klub yang biasanya kan klub bantu untuk nutupin atau ngasih statement. Ya, tapi ini udah terlanjur ya, akhirnya klub juga sampai sekarang pun MU belum ngasih statement apapun. Iya, tapi dari Fabrizio Romano bilang Mason Greenwood dibekukan dulu lah sebenarnya, nggak boleh latihan dan nggak boleh bertanding. Tapi MU belum ngasih statement sama sekali. Batas waktu yang ditentukan. Ini bukan kejadian pertama di MU ya, katanya ada Morrison ya. Ya, Rafael Morrison juga kejahatan domestik kan kalau di sana disebutnya, yang mukulin pacarnya pasangannya juga lah, melakukan kekerasan. Mirip-mirip, walaupun waktu itu nggak segede ini, karena Morrison pun waktu itu belum pemain inti. Masih, nah itu bisa dibilang statusnya wonderkid ya, karena belum tahu bagus apa enggak, tapi di ininya oke lah. Tapi banyak juga nih beredar dengan kejadian ini kelar karirnya Greenwood, udah kelar. Dan kemungkinan kalau terbukti bersalah, kontraknya diputus sama kayak Benjamin Mendy yang diputus sama City kontraknya. Iya, itu pelecehan seksual lah. Iya. Menurut lo gimana karir Greenwood ke depan? Sebenarnya kalau menurut gue gimana ya kan ngeliat dulu bakal terjadi apa ya ke depannya. Kita masih tapi gue rasa praduga tak bersalah ya. Harus dong. Tapi menurut gue
nggak akan seperti dulu lagi gitu aja. Iya. Karena di performa dia di akhir-akhir ini aja masih gue pertanyakan. Kenapa maruk banget lu tuh, Cil? Ibarat kata dia terbukti bersalah. Sama MU masih akan diperpanjang kah atau langsung di-cut kontraknya? Nggak tahu, soalnya nggak ada statement MU tentang gitu-gituan juga kan. Yang jadi masalah tuh sebenarnya di ruang gantinya dia gimana nih? Iya, dia bahkan sampai di-unfollow sama De Gea, Ronaldo dan lain-lain ya. Gosipnya. Katanya, ya entah itu trik MU atau pemainnya mungkin ada begah sama Greenwood, gue nggak ngerti loh ya. Sebenarnya ini bukan kasus pertamanya Greenwood juga, bukan kasus pertamanya MU, ini bukan kasus pertamanya Greenwood juga. Waktu di timnas dia pernah bawa pekerja seks komersial ke kamarnya waktu lagi TC ya atau mau tanding. Akhirnya dipulangin juga. Juga. Padahal kalau ngelihat mukanya kayaknya kalem ya. Iya, ya itulah wajah nggak bisa menipu lah wajah. Iya. Gue nggak ngerti ya, maksud gue dengan uang sebaik itu, popularitas seperti itu, karir lu tuh di depan masih bisa cemerlang. Kenapa harus ugal-ugalan sih gitu loh? Ada kita mungkin kasih contoh juga beberapa pemain yang pernah terlibat kasus hukum. Kasus hukum lah. Ya. Yang pertama kalau dari gua tuh yang gue inget banget masih fresh juga Benjamin Mendy, tadi udah gue sebut. Ya dia melakukan pelecehan terhadap 13 wanita kalau nggak salah, bahkan ada yang di bawah umur kalau nggak salah juga. Ya statusnya sekarang udah di tahanan kota, gosip-gosipnya. Tapi memang belum ada putusan mengenai hukumannya. Ya gimana? Ya kita lihat ke depan lah. Ya semoga hukumannya sesuai dengan ini. Kelakuannya. Dan bahkan sekarang udah diputus sama Manchester City kontraknya. Kontraknya ya, dia sudah. Selain karena memang nggak guna juga di City, cedera mulu, tapi bikin masalah. Iya. Rekan senegaranya juga pernah kejadian juga. Siapa? 2 orang langsung. Benzema dan Valbuena ya. Ini ya, dia punya sex tape gitu ya kayaknya. Entah sex tape, entah. Pokoknya video deh, yang pokoknya akhirnya pemerasan berujung ya. Iya. Dan Valbuena akhirnya dua-duanya tuh disanksi tidak akan kembali ke FFF. Iya. Ke timnas Prancis. Benzema tapi balik lagi. Akhirnya. Tapi ada yang didenda juga kalau nggak salah ya. Kena denda. Kalau rata-rata itu pasti ada hukuman dendanya, pasti ada. Cuman selain dendanya itu kan yang jadi problem. Selanjutnya ada Joey Barton. Itu mah bolak-balik. Sering. Ya itu udah lumayan. Bahkan ini dia masalahnya pun katanya gara-gara sepak bola, bahkan ini bukan di luar sepak bola, ini orang udah lumayan. Ya dia karena mungkin sering ke pub, dicengin lagi mabok, ajak berantem. Itu ada yang depuk. Dia ada yang berantem di pub ya. Yang di ban 10 bulan pas 10 match ya, gue lupa. Mukul temennya sendiri gara-gara latihan. Itu gila juga. Maksud gue pemukulan pemain kan ya ada lah beberapa kasus saat latihan, tapi nggak sempat panjang sampai kasus hukum kan jadinya. Nah ini sampai kasus hukum berarti kan udah lumayan gila banget ya. Ada lagi? Adam Johnson. Ya, bahkan tuh habis karirnya. Udah habis. Karirnya Adam Johnson, Messi-nya Inggris katanya. Iya. Bagus ya emang dulu dribblenya? Iya, dribblenya bagus, cuman nggak ada visi aja mainnya. Bingung. Gue pernah ada satu pemain nih. Mungkin sisanya sebenarnya banyak, apalagi kalau berhubungan dengan pajak ya, banyak penggelapan pajak yang berujung pidana. Ya cuman kan kayak Messi dan lain-lain. Messi yang paling terkenal lah kasusnya. Terakhir bahkan ya Messi, Ronaldo. Kalau soal wanita ada juga sih Robinho sebenarnya. Cuman kan dia sekarang warga negara Brazil. Dia kan warga negara Brazil yang lagi tinggal di Brazil. Kasusnya di Italia. Gua nggak tahu gimana nanti. Ya akan diperpanjang atau enggak? Gimana ekstradisi kah atau apa? Gimana ya? Ronaldo 5 juga pernah sama waria waktu itu. Iya. John Terry bukan kasus hukum. Dia cuma ngambil pacar kayak Icardi. Iya. Tapi nggak sampai kasus hukum. Ryan Giggs juga bukannya dulu ada masalah? Iya, sama saudaranya, istri saudara. Cuman itu ditutup sama Ferguson ya? Ya, kalau itu gunanya pelatih tuh gitu, selalu ngelindungin pemain. Ya rata-rata sih setelah punya kejadian itu karir rata-rata pemainnya meredup ya.
Ya kita lihat Adam Johnson paling parah tuh. Ya lumayan. Hilang. Breno nih. Dulu dia salah satu back yang diproyeksikan akan bagus di Munchen. Gue sempat dapat tanda tangan lagi di kaosnya. Waktu Munchen datang. Setelah gue minta tanda tangan, setahun ke depan dia katanya ada melakukan pemerkosaan anak di bawah umur. Sekarang dia di penjara di Brazil tuh sekitar belasan tahun deh. Nah ini belum keluar. Dari itu 2008 loh. Itu malam MU juara Liga Champion. Di situ sampai sekarang masih di penjara Breno. Sampai sekarang, sampai MU ganti pelatih, MU nggak juara-juara, sampai sekarang masih di penjara Breno. Ya, siapa lagi ya? Udah Ronaldinho ada masalah. Oh iya, dia bahkan Paraguay. sampai ditahan ya gara-gara masalah imigrasi kayaknya. Imigrasi kalau itu emang mungkin gila-gila party kali ya. Sama juga orang Brazil. Ya. Neymar jangan sampai gitu ya di Brazil tuh. Nggak, Neymar bagus deh. Dia masih profesional lah hidupnya. Kakak juga. Sana dia. Apalagi? Ya paling yang santer-santer dan akhir-akhir ini terjadi. Kalau dulu banyak banget mungkin zaman 80-an, 90-an mungkin banyak yang nyetir mabuk segala macem, ditahan apa segala macem. Ada lah. Kalau cuman yang sampai masuk ke dalam itu kan jarang. Karena rata-rata bisa bayar untuk denda dan akhirnya nggak. Dan di sana ada namanya tahanan kota juga kan, jadi bukan yang harus dipenjara. Kan di sini juga ada. Iya, tapi kan nggak pernah, jarang-jarang pidana itu jarang dilakukan tahanan kota juga di sini. Kecuali. Ya kalau dari kita itu aja. Menurut kalian siapa yang lebih parah di antara orang-orang? Kalau orang lebih parah boleh komen. Jangan lupa untuk tetap nonton seluruh konten dari Brikas Media. Selamat buat Vlahovic. Oh iya. Dan Gosens. Vlahovic mantap, karirnya akan membaik. Nggak mungkin. DV7. Bye. Oke, footballer, akhir kata Stefano akan mengucapkan sesuatu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.